Kita akan melihat bagaimana tanggapan rencana pemberlakuan kegiatan sekolah yang sudah direncanakan oleh Kemendikbud pada 13 Juli ini untuk tahun ajaran baru dengan penerapan protokol kesehatan. Bagaimanakah tanggapan dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia? Kita sudah kehadiran Ibu Unifa Roshidi melalui sambungan Skype dan nanti kita juga akan tanyakan pendapat dari Jubir Penanganan Gugus Tugas COVID-19 Bapak Suryo Pratomo. Pertama-tama kita akan menyapa Ibu Unifa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Unifa, apa kabar? Pagi Mbak, sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Nah Ibu Unifa, tadi kita sudah mendengarkan melihat pemberitaan bahwa tahun ajaran sekolah yang baru akan tetap dilaksanakan pada 13 Juli ini. Ini untuk teman-teman DPGRI sendiri bagaimana tanggapannya? Jadi isu ini bergulir sangat luas dan PGRI sejak awal jauh sebelum Juli sebelum ditetapkan sudah mengingatkan pemerintah daerah terutama kementerian agar berhati-hati untuk tidak gerasa gerusu menetapkan, harus ada data yang akurat, harus ada kesiapan infrastruktur, harus regulasi yang tepat, harus ada pemahaman apa yang disebut dengan new normal itu bagi kalangan pendidikan di sekolah. Nah, karena itu penetapan 13 Juli itu kalau penetapan sebagai kalender akademik silahkan saja. Tetapi artinya bukan berarti anak-anak masuk sekolah tanggal 13 Juli. Ya, bukan 13 Juli. Nah, berarti selama 2 bulan ini Kementerian Pendidikan harus menyiapkan tentu saja proses bagaimana panduan proses pembelajaran di rumah. Jadi isu kita sekarang bergeser dari mulai kita berbicara kapan masuk sekolah menjadi bagaimana kita mempunyai standar minimum pembelajaran di rumah yang berkualitas. Yang itu yang harus disiapkan bersama-sama. Oke, itu yang harus dipersiapkan bersama-sama. Tetapi Bu Unifa, kita akan tanyakan lebih dalam lagi terkait dengan apa yang dibutuhkan. Seperti tadi ada data dan juga pemahaman seperti apa. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita masih membahas kesiapan sekolah untuk memasuki tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19. Dan kita masih bersama Ibu Unifa. Ibu Unifa, ini dikatakan sebelum break tadi bahwa yang dibutuhkan teman-teman PGRI adalah data. Seperti apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh teman-teman PGRI untuk menyiapkan tahun ajaran baru? Sebenarnya data yang kami butuhkan itu data ke saya ya, Pak bukan? Iya betul, ke Ibu Unifa. Oh sorry. Ya, Mbak, memang yang kita itu harus berbasis data. Data yang dibutuhkan adalah data dari tentang kesehatan, sebaran kasus, kemudian bagaimana perkembangan di daerah tersebut. Tapi terlebih lagi sebenarnya data-data yang kami butuhkan adalah data bagaimana disiapkan oleh yang berwenang tentang kesiapan infrastruktur, jaringan, data juga terkait dengan kesiapan permodelan di dalam pembelajaran, data tentang kesiapan guru, siswanya sudah dijangkau belum, sekian yang mereka bersebaran itu ada yang di daerah tersebut, ada juga yang ikut orang tuanya kemana. Nah itu harus ada yang namanya persiapan lebih awal untuk memastikan bahwa mereka akan masuk sekolah, tapi sekolah tetap di rumah. Jadi semuanya harus berbasis pada langkah-langkah yang berbasis data yang tepat, yang akurat, sehingga nanti policy yang akan diambil adalah policy yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan para guru sendiri. Baik Bu Unifa, dan terkait kebutuhan dibutuhkan Bu Unifa, sekarang kita juga sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan tim ahli penanganan gugus tugas COVID-19, Bapak Suryo Pratomo. Selamat pagi Pak Tommy. Pagi Sarah. Ya Pak Tommy, ini dikatakan kita sudah berbincang sedikit nih Pak Tommy dengan Ibu Unifa terkait kebutuhan teman-teman guru untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Ini salah satu yang dibutuhkan katanya adalah data. Sebenarnya untuk data sendiri dari tim gugus tugas ini seperti apa sebenarnya Pak terkait dengan kesehatan dan penyebaran terutama untuk anak-anak di usia sekolah? Jadi selama 11 minggu gugus tugas ini ada, yang pertama kali dilakukan oleh gugus tugas, sekarang kami mencoba mengkolek semua data yang ada dan bahkan sekarang membuat dashboard. Dan alhamdulillah pekan lalu tim pakar sudah berhasil membuat dashboard
dashboard mengenai kondisi setiap daerah, dan kemudian kita memetakan apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Dashboard itulah yang bisa menggambarkan kondisi setiap daerah, kemudian penyebaran seperti apa, levelnya seperti apa, dan kemudian ditentukan statusnya seperti apa. Sesuai dengan apa yang menjadi pegangan ditetapkan oleh WHO, ada 4 status menggunakan warna merah, orange, kuning, dan hijau. Nah, memang sekarang ini Saras muncul pesan seakan-akan kenormalan baru, new normal itu dilakukan secara serentak, kemudian menyeluruh dan mencakup semua aspek. Nah, inilah yang kemarin sebetulnya pekan lalu sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Doni Monardo dalam jumpa pers hari Sabtu yang lalu. Pemerintah tentunya melakukan semua ini dengan sangat berhati-hati. Pemerintah punya tanggung jawab sesuai dengan konstitusi adalah menjaga segenap kehidupan warganya. Termasuk adalah dari persoalan penyakit ini.